Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Alhamdulillah baik, anak-anak Bu. ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Syukur ya kalau baik. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang belum hadir hari ini ada yang izin karena jaringan dan sakit. Mudah-mudahan minggu depan bisa bergabung. Sebelum kita mulai, berdoa dulu yuk. Rizky Pangestu bisa dipimpin doa, sayang? Bisa, Bu. Silakan, Rizky Pangestu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama doa dimulai. Udah, Bu. Oke, terima kasih Rizky Pangestu. Ya. Bu. Hari ini kita akan belajar materi asertif yuk. Kenapa? Karena kemarin kamu waktu ngisi uprolink ya, link yang sudah Ibu bagi, diketahui banyak yang mengalami hambatan atau kesulitan ya untuk bisa mengungkapkan keinginan, harapan, ya, dan beberapa banyak yang mengalami kendala juga ya, karena mengalami konflik dengan teman. Mungkin karena belum mampu ya, betul. Belum bisa maksimal untuk berperilaku asertif ya. Kenapa Ibu memberikan materi asertif, yaitu latar belakangnya ya. Karena kamu kan kesulitan ngungkapin keinginan, bahkan sering mengalami konflik ketika ada perbedaan pendapat dengan temannya gitu ya. Biar kamu bisa meningkatkan perilaku asertif ya. Selain itu, kamu nanti akan Ibu berikan kasus ya. Kasus perilaku asertif, mudah-mudahan bisa nih menganalisis kasus tersebut. Lalu nanti bisa menunjukkan ciri-ciri perilaku asertif ya yang ada di dalam diri individu. Kemudian mengembangkan aspek-aspek nih. Aspek-aspek perilaku asertif yang ada di dalam diri sendiri. Ya, jadi itu tujuannya materi hari ini. Ibu mau menguji nih, apakah sudah bisa fokus untuk menikmati atau mendapatkan materi hari ini. Terlihat tidak gambarnya? Lihat, Bu. Dapatkah kamu menemukan gambar di atas? Gambar apakah di atas? Kelihatan nggak? Katak, Bu, katak. Kodok. Ya, coba kita lihat ya. Bisa kita mulai? Sudah siapkah menerima materi hari ini? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa Ibu akan share screen kasusnya. Nanti tolong dibantu ya, ada yang bisa membacakan. Biar sama-sama kita diskusi ya. Ya, ada yang bisa bantu membacakan kasus di atas, kisah kecerdasan si bodoh. Ada yang bisa membaca? Kan? Pinkan, bisa baca? Bisa bantu Ibu baca kasusnya? Kita Bisa, diskusi. Bu. Silakan sayang. Terlihat jelas kan? Langsung yang nama kegiatannya aja, Bu, atau dari yang satu? Langsung aja judul dan isinya. Kisah kecerdasan di bodoh. Suatu ketika seorang pengusaha sedang memotong rambutnya pada tukang cukur yang berdomisili tak jauh dari kantornya. Mereka melihat ada seorang anak berusia 10 tahun berlari-lari dan melompat-lompat di depan mereka. Tukang cukur berkata, "Itu Benu, dia anak paling bodoh yang pernah saya kenal."
Masa apa ya? Masak apa ya? Jawab pengusaha. Lalu tukang cukur memanggil si Benu. Ia lalu merogoh kantongnya dan lembaran mengeluarkan lembaran uang 2.000 dan koin 1.000. Lalu menyuruh Benu memilih. Benu, kamu boleh pilih dan ambil salah satu uang ini. Terserah kamu mau pilih yang mana. Ayo ambil. Benu melihat ke tangan tukang cukur di mana ada uang 2.000 dan 1.000. Lalu dengan cepat tangannya bergerak mengambil uang 1.000. Tukang cukur dengan perasaan bangga lalu melirik dan berbalik kepada sang pengusaha dan berkata, "Benar kan yang saya katakan tadi? Benu itu memang anak terbodoh yang pernah saya temui. Sudah tak terhitung berapa kali saya mengetes dia seperti itu. Saya dapat uang jajan gratis setiap hari." Oke, terima kasih Pinkan. Yuk kita analisa kasusnya. Kasus si Benu ya. Kayaknya si Benu di sini yang dimaksud si bodoh ya. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah yang dilakukan Benu benar-benar bodoh karena memilih uang 1.000 dibandingkan uang 2.000? Silakan yang bisa menganalisis kasus Benu. Benu tidak bodoh, Bu, kalau menurut saya, karena dia memanfaatkan yang namanya apa ya, pendapatan setiap hari, Bu. Ya, malah dia tidak bodoh ya, karena dia memanfaatkan jadi bisa jajan ya, dapat jajan tiap hari. Anissa Sapitri bisa bantu? Apakah punya pendapat lain? Masih berkaitan sama pendapat Rizky sih, Bu. Ya. Jadi kalau menurut Anita, kalau Masih emang setuju ya dengan pendapat sekali Rizky bahwa dia tidak bodoh. kalau dipikir sekali doang bisa aja gitu, Bu. Orang-orang mikir iya bodoh gitu karena ngambil yang nominalnya kecil. Nah, cuman kalau dipikir 2 kali juga, walaupun nominalnya kecil tapi tiap hari dia tuh dapat kan ya, Bu. Nah, itu menurut saya Karena ya dia nggak mampu bodoh. tadi berkomunikasi dengan baik tanpa menyinggung perasaan orang lain, ya. Bisa Pembelajaran yang sudah terlihat? Mari kita sama-sama isi duduk yang ternyaman, siapkan catatan, dan jangan lupa cemilan dan kopinya. Yuk kita simak video berikut dan mari belajar. Materi kali ini adalah sikap dan perilaku asertif. Nah, kita akan mengetahui perilaku asertif dengan mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, gambaran yang sungguh tidak tepat. Perilaku asertif merupakan bentuk Gimana? Ada yang bisa mengingat? Tadi ada di tayangan materi kita. Asertif. Ada yang ingat nggak ciri-cirinya apa? Ciri-ciri asertif itu apa sih? Ada yang ingat nggak? Beberapa ciri-ciri perilaku asertif. Tadi sudah menyimak kan videonya? Ada yang bisa menyebutkan beberapa ciri asertif? Silakan sayang, Anita. Tadi ciri-cirinya ada mampu mengajukan permintaan dan bantuan orang lain ketika membutuhkan. Ya, berapa ciri-ciri? Halo, sawadika, konnichiwa. Sudah, Bu. Balik lagi ke Oke, silakan disimak. asertif. Nah, kemarin kita sudah belajar kenapa sih kalau berkomunikasi sama orang lain itu perlu memiliki mindset. Tujuannya adalah agar orang tersebut dapat sebagaimana yang kita katakan. Video yang sudah kalian tonton adalah menjadi asertif hanya bukan 2 poin penting saja, yaitu yang pertama, Ya, sudah disimak ya tadi videonya. Ada yang bisa memberikan pemahamannya mengenai tips tadi? Saya bisa memberikan apa yang kamu pahami dari video tips tadi meningkatkan perilaku asertif? Langsung ungkapin aja sih, Bu. Jangan ada ditutup-tutupin. Ya, contohnya gimana? Kayak
mood aku lagi nggak baik hari ini, mungkin bisa main besok aja gitu. Oke, thank you ya, bisa ya, karena kan harus jujur ya, ngungkapin. Tapi tadi gimana caranya bisa menghargai juga posisi orang lain. Oke, Ibu langsung saja memberikan LKPD ya. Nita bisa jawab dulu LKPD kamu? Silakan. Yang pertama. Jadi yang pertama, berdasarkan yang tadi sudah kita pelajari ya Bu pengertiannya, kalau menurut Anita, sikap dan perilaku asertif itu bisa dijadikan solusi dalam mengatasi konflik antar teman. Ya, oke. Yang nomor 2, ciri-cirinya bisa disebutkan ya? Ciri-cirinya, Ciri-cirinya apa? Tadi kamu sudah menyebutkan. tadi Bu, berani mengungkapkan pendapat. Ya. Yang ketiga, coba gimana cara Nita mengembangkan sikap asertif yang ada di dalam diri Nita? Harus gimana dulu gitu. Tadi ada sebutin ciri-cirinya ya. Dalam mengembangkan yang sudah Anita lakukan sih, Anita berani ngomong enggak Bu terhadap apa yang Anita kurang nyaman atau kurang yang menurut Anita negatif gitu. Tapi ini ya jujur ya. Kamu lebih senang jujur, ngomong apa adanya. Kalau memang nggak suka, nggak mau ya kamu ungkapin. Setelah jujur, apa yang akan kita lakukan? Biar orang lain tidak tersinggung gitu, atau tidak terjadi konflik. Bagaimana caranya kita menyampaikan tadi? Mengalihkan topik pembicaraan Bu yang mungkin lebih positif dari sharing, gitu. kita simpulkan saja ya. Bisa ada yang menyimpulkan materi kita pada hari ini? Mungkin kita bisa dibantu menyimpulkan materi yang sudah Ibu share hari ini. Apalagi ada yang kesempatan Menurut Anita, sikap asertif yang tadi udah kita bahas cukup penting dilakukan ya Bu. Dengan tadi syaratnya jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai juga menganggap orang lain itu lebih tinggi, lebih rendah daripada kita sehingga nggak bisa ngehargain pendapat mereka juga gitu Bu. Apa yang kamu dapat dari materi hari ini? Tadi ya Bu, lebih kita harus lebih berani mengungkapkan pendapat gitu. Jangan nyiksa diri atau nyakitin diri sendiri dengan nutup-nutupin apa yang kita rasain gitu. Meningkatkan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Ya. Apalagi? Ada? Oke. Jadi tadi bisa meningkatkan keterampilan untuk berperilaku asertif ya, terutama berbicara. Bagaimana cara kamu menolak, bagaimana cara kamu mengungkapkan pendapat, apa menyinggung orang lain, gitu. Bisa dipahami sama orang lain, bisa diterima sama orang lain ya. Terus sekali. Jadi dan Ibu berharap juga setelah kamu dapat materi asertif pada hari ini, itu bisa diintegrasikan ya, bisa diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari ini. Jadi kamu tahu nih caranya untuk menolak ajakan teman, caranya untuk mengungkapkan pendapat yang memang dengan doa. Kita akhiri dengan doa pelajaran pada hari ini. Silakan Gilang, gantian ya Gilang. Dipimpin doa Gilang. Ya Bu. Teman-teman sebelum kita selesai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Gilang. Nanti link absen Ibu kirim di grup ya.